Apakah perang antara Israel dan Iran adalah perang agama? Mari kita belajar sejarah. Keberadaan negara Zionis Israel yang ditopang oleh Amerika dan Barat dari sejak awal itu sudah menimbulkan problema. Jadi pernah terjadi perang salib, yaitu perang kampanye militer yang diprakarsai oleh Gereja Katolik Roma dan kerajaan-kerajaan Eropa selama abad pertengahan yang bertujuan untuk merebut kembali tanah suci, yaitu Yerusalem, yang dikuasai oleh Muslim, dalam hal ini dinasti Abbasiyah, kekuasaan dari Turki. Ini berulang kali terjadi karena apa? Karena negara Zionis ini yang berada di Timur Tengah ini berbeda dengan Yahudi yang dulu bercokol di Arab, yaitu dari bangsa Ibrani. Zionis ini melakukan ekspansi wilayah, melakukan pendudukan, dan melakukan pelebaran tanah, terutama di wilayah Palestina yang sekarang banyak dikuasai, apa daerah pendudukan namanya. Ini berbeda dengan ketika kita bicara sejarah tentang kehidupan bagaimana dulu negeri Arab atau Palestina itu bernaung di antara beberapa agama, Yahudi, ada Kristen, ada Islam, tapi mereka hidup rukun. Tetapi gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Barat untuk mengembalikan bangsa-bangsa Yahudi di seluruh dunia ke Israel, sehingga karena terlalu banyak orangnya sehingga melakukan ekspansi wilayah yang kena adalah Palestina. Jadi bukan Palestina mengambil tanah Yahudi, bukan. Yang ada adalah orang Yahudi ingin memperlebar wilayahnya di negara Arab, khususnya Palestina, karena umat Yahudi itu pengen balik semua ke tanah mereka atau leluhur mereka, sehingga sampai sekarang menimbulkan konflik. Apa yang dilakukan oleh Iran sebagai negara terkuat di kawasan Arab, yakni membela hak-hak Palestina dengan melakukan gerakan tersebut. Kalau kita bilang afiliasi, Hamas itu bukan mayoritas orang Syiah, Suriah juga mayoritas bukan orang Syiah, yang mayoritas Syiah itu ada di Irak dan Iran. Jadi gerakan ini bukan didasari oleh paham, tapi didasari oleh solidaritas dari kekuatan Islam yang kuat. Paling kuat adalah Iran, sehingga Iran membantu melalui proksi. Proksi itu apa? Proksi itu gerakan rakyat bersenjata. Karena ketika pemerintah tidak sanggup, seperti di Lebanon, pemerintah Lebanon itu secara persenjataan dia tidak selengkap Hizbullah yang dibiayai oleh Iran. Sehingga yang dilakukan Iran adalah membantu melalui jalur perjuangan bersenjata di beberapa wilayah seperti Lebanon, Palestina, dan Yaman. Dan sekarang Iran menjadi target dari Zionisme, NATO, dan Amerika. Jadi bukan hanya targetnya Israel, Iran itu. Nah, kenapa orang Arab tidak membela? Memang Islam itu kalau sudah beda paham, merasa bukan satu tubuh. Itulah menjadi kelemahan Islam. Mereka tidak pernah bersatu ketika hal-hal yang membedakan sedikit aja, mereka merasa itu di luar pihak mereka. Itu yang terjadi. Sehingga sekarang Iran berjuang sendirian ketika menghadapi musuh yang sebenarnya sangat banyak, bukan cuma Zionis. Karena Zionis itu adalah kepanjangan dari Amerika dan Eropa dari awal sejarahnya. Jadi mudah-mudahan sih orang Islam paham ya, bahwa kalau mereka bersatu mereka akan kuat dan susah dikalahkan. Tapi kalau mereka bercerai tidak mau bersatu, ya musuhlah yang akan mengalahkan.